Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Dinda Ramandani dari kelas A Prodi D4 Pemasaran Digital. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai chapter 6 yang berjudul International Best Practice in the Use of CM. Di chapter 6 kali ini kita membahas dua study case. Yang pertama ada Thierry di Guignano dan yang kedua ada IKEA. Lalu poin yang di-highlight ini adalah best practice for content marketing. Ada 10 best practice for content marketing. Yang pertama, take the time to strategize and plan, atau membuat strategi dan rencana untuk upaya konten pemasaran kita ke depannya. Yang kedua ada understand your audience, atau memahami target audiens kita. Contohnya seperti menggali lebih jauh dan lebih dalam mengenai motivasi, perilaku, tantangan, dan tujuan audiens. Yang ketiga ada audit your existing content, atau mengambil langkah untuk memeriksa apa yang baik dan buruk mengenai konten kita untuk kedepannya. Lalu yang keempat ada create compelling content, atau membuat konten yang unik dan menarik dan belum pernah ada di konten manapun. Yang kelima ada personalize your content, atau menyesuaikan konten kita dengan target audience. Dan kita juga menetapkan minat audiens, seperti menetapkan usia, demografi, minat, pekerjaan, gaya hidup, pendapatan, dan lainnya. Lalu yang keenam ada use analytics to optimize and improve. Analytics yang dipakai ini bisa digunakan secara gratis dan secara online. Contohnya menggunakan Google Analytics. Google Analytics ini memiliki algoritma yang menyajikan informasi dari situs web kita. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada provide value, atau menjawab pertanyaan audiens dan membangun kepercayaan audiens melalui konten-konten yang bersifat mengedukasi. Contohnya seperti podcast, wawancara, infografis, dan blog. Selanjutnya yang kedelapan ada diversify your content, atau diversifikasi konten. Berarti membuat berbagai jenis konten dan tema untuk memperluas jenis topik dan tema yang tercakup sebelumnya. Lalu yang 9 ada leverage thought leaders in your industry with business content, atau mendemonstrasikan kepemimpinan dan memilih konten yang terbaik untuk topik yang kita inginkan. Yang terakhir yang ke-10 ada outsourcing content. Outsourcing content ini adalah meningkatkan visibilitas perusahaan dan menghemat banyak waktu dan juga uang. Karena faktanya 57% dari perusahaan yang sukses dalam konten pemasaran ini, mereka mengalihdayakan setidaknya beberapa dari upaya konten mereka. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dari menggunakan outsourcing konten. Yang pertama, perusahaan akan memiliki lebih banyak waktu untuk membuat konten lainnya dan aktivitas bisnis lainnya. Lalu yang kedua, perusahaan juga dapat menerbitkan lebih banyak konten dengan jadwal yang lebih rutin. Dan yang ketiga, ada pembuatan konten ini lebih murah dan menyewa penulisan yang lebih banyak waktu. Lalu yang keempat, pilihannya juga lebih fleksibel. Sekian pemaparan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.